Nah, sekarang kita akan lihat hasil barusan tadi yang berapa detik itu, 4 detik ya. Oke, saya akan coba buka di My Videos. Jadi dia hasil perekamannya dia langsung dilihat di My Videos. Oke, saya share screen lagi ya. Hasil tampilan dari screen 1 saya. Sekarang saya screen 1 nih. Nah, kelihatan ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita barusan ngerekam tadi ya, dia akan tersimpan yang paling bawah. Ini rekaman-rekaman yang barusan kita lakukan, gitu ya. Jadi saya buka start recording, dia sudah jalan ini di Powtoon-nya. Saya diem ya nih ya, ngerekam. Berikutnya saya play, biar mau saya kelihatan aja di sini. Saya play. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, saya stop di situ. Berikutnya saya lari lagi ke OBS. Berikutnya saya stop. Oke, begitu ya. Ini barusan tadi kita putar rekaman yang baru saja kita bikin tadi. Jadi dengan cara yang sama sebenarnya satu video full itu bisa kita dapetin di sini nih. Satu gelondongan. Itu ya teman-teman sekalian. Bisa kita dapatkan secara gelondongan. Gelondongan itu apa ya? Ya utuh lah gitu kira-kira. Oke. Sekarang saya masuk ke OBS lagi. Masuk ke OBS lagi. Klik OBS. Oke. Begitu Bapak Ibu, langkah lah ya karena di OBS saya sekarang sedang menyorot tampilan di layar yang satunya, maka Bapak Ibu lihat kan, ini kelas ini apa? Nah, saya ke kiri nih masuk ke tampilan layar yang satunya. Nah, oke. Nah, ini yang tadi. Nah, kira-kira gitu ya Bapak Ibu ya. Yang barusan kita lakukan dengan cara merecord tampilan display kita. Oke. Nah, biasanya ada pertanyaan juga nih Pak Dedi dari Bu Siti Musriah nih. Gimana kalau videonya kok nggak muncul di OBS-nya Pak Dedi? Munculnya apa? Gimana Bu Musriah? Ini video saya tidak muncul nih di OBS. Munculnya hanya kotak-kotak awal aja, Ustaz. Coba di share screen boleh nggak? Ini saya ke itu aja. Nah, ini enaknya kalau bisa share screen gitu. Videonya di belakang Kak. Silakan Bu, coba di share screen. Munculnya seperti ini, Ustaz. Belum terlihat. Mohon maaf. Oh, iya, saya soalnya pakai handphone. Oh. Saya di kamera saya. Ayo, biar kita bantuin, Bu. Saya pakai handphone ganti. Sebentar. Oke. Sambil saya lanjutkan ya, sambil nunggu Bu Musriah ya. Oke. Nah, jadi, gini, karena saya menggunakan monitor lebih dari satu, sebenarnya itu cukup membantu banget nih kalau Bapak Ibu akan menggunakan OBS. Sehingga kita tahu nih di bagian screen yang mana akan kita record, ya, di satu screen lagi, di mana kita bisa kontrol nih, start recording, stop recording, ya, begitu. Itu kemudahan ketika kita menggunakan monitor lebih dari satu, ya Bapak Ibu ya. Kalau di rumah ada monitor, ya Bapak Ibu menggunakan laptop sekarang itu bisa dicolokin ya pakai konektor HDMI biasa, itu bisa langsung jadi extend gitu ya. Tapi settingannya bukan duplikat ya Bapak Ibu ya. Kalau kita presentasi di kelas-kelas kan biasanya kita ini laptop, ini LCD, klik duplikat ya, sehingga muncul di sini A juga kan di LCD-nya kan. Nah, ini tapi kalau pengen konekkan antara laptop dengan monitor yang Bapak Ibu punya di rumah ya, settingannya settingan extend. Jadi di atas kan ada duplikat, ada single monitor, ada duplikat. Nah, itu yang paling agak bawah itu extend namanya. Jadi tampilan A di laptop, yang di LCD B. Jadi dia merupakan sambungan sebenarnya. Mereka terhubung antara satu monitor dengan monitor yang lain gitu. Oke, itu just tips saja ya Bapak Ibu ya. Sudah Bu Musriah? Alhamdulillah udah, Tad. Alhamdulillah. Terima kasih. Masya Allah. Mungkin gara-gara itu tadi aja ya. Kayaknya perlu waktu tambahan. Oke.
Nah, ini takut ketinggalan. oke. Nah, cara kedua sebenarnya dalam melakukan perekaman. Kalau tadi menggunakan OBS ya, ada ya Bapak Ibu sudah bisa menyimpulkan plus minusnya di mana ya, karena tadi di awal juga sudah saya kenalkan ketika kita menggunakan OBS dia sudah free, open source gitu ya, dan tidak dibatasi waktu, bahkan semua fiturnya sudah bisa dibuka sejak Bapak Ibu install gitu ya. Kalau yang satu ini adalah ini Bandicam. Sebentar, saya share screen. Bandicam-nya mana nih? Klik. Nah, ini. Sudah terlihat belum ya? Terlihat ya, Bapak Ibu ya, Bandicam. Iya. Ini kan Bandicam. Bentar. Ini masih pause. Kalau ini udah nggak pause ya? Oke, masih. Mau saya kelihatan gerak-gerak nggak, Pak Helmi? Mouse-nya kelihatan, Pak. Masih terlihat. Oke, siap. Yeah. Nah, di dalam Bandicam ini ada settingan-settingan juga yang Bapak Ibu bisa gunakan, bisa pakai ya ketika kita ingin merecord ya. Jadi di sini sudah ada opsi nih bahwa ini. Jadi area untuk recording itu sudah diberikan opsi-opsinya sehingga Bapak Ibu bisa pilih. Oh, saya ingin area-area tertentu saja, berarti pilih yang ini atau ini, ya kan, screen-nya. Saya pengen full screen. Nah, saya pakai 3 display ya. Saya pakai display yang kedua ini yang akan di-record. Terus berikutnya yang ketiga, ini kalau around mouse ya dengan menggunakan ini. Ini juga Bapak Ibu memungkinkan untuk melakukan proses recording. Dan ini sekalian kenapa saya langsung pakai OBS atau Bandicam, karena keduanya itu yang mendukung di pelatihan kita, termasuk kita memunculkan visualisasi kita juga bisa dilakukan dengan menggunakan OBS atau Bandicam ini. Tinggal masalah selera aja sebenarnya, masalah pilihan. Tapi ada kelebihan dan kekurangan yang Bapak Ibu sudah pahami, gitu kira-kira gitu. Ya, Bapak Ibu. Itu ya di dalam pengenalan Bandicam. Oke. Kita explore lebih banyak nanti di OBS ya, karena ini saya anggap sebagai opsi pertama kita. Kalau ada kawan-kawan yang biasanya itu gini tuh, saya pernah mendapati di dalam satu pelatihan saya juga, Pak Dedi, ini OBS-nya ada problem nih, dia nggak bisa memunculkan ini, memunculkan itu, karena dihubungannya dengan VGA di laptopnya misalkan. Jadi variasi problemnya itu biasanya juga lumayan gitu kalau menggunakan OBS selama ini teman-teman pakai gitu ya. Sehingga saya kasih opsi yang berikutnya, yang kedua Bandicam, mudah-mudahan bisa menutupi ya hal-hal itu. Oke. Saya masuk ke OBS lagi ya, Bapak Ibu. Masuk ke OBS lagi. Nah, ini dia. Oke, ini tadi Bandicam masih saya buka ya, sehingga masih terlihat di situ. Ini kalau Bandicam-nya saya minimize, nah sudah tidak terlihat. Gitu ya. Nah, saya lanjutkan. Termasuk juga ketika, ini saya close aja Bandicam-nya ya. Saya close aja, oke. Saya kasih kesempatan Bapak Ibu untuk melakukan recording ya, ketika ada kendala, nanti lapor ke saya aja atau ke kita semua, barangkali kita bisa saling bantu ya. Hal-hal apa yang didapati, ditemui ya, atau menjadi masalah di situ. Sambil saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya, sambil saya lanjutkan. Nah, di bagian kiri Bapak Ibu, saya kasih tips saja, karena begini nih, ini agak tricky di mana ketika kita, ini contoh untuk teman-teman yang menggunakan satu layar di laptop saja. Mungkin banyak kali ya di ruangan ini ya. Pak Helmi pakai berapa layar Pak? Saya pakai laptop saja Pak Dedi. Pakai laptop saja ya? Satu aja apa 2? Satu aja. 2 dimarahin ya biasanya. Oke. Nah, satu laptop saja. Sementara Pak Helmi menggunakan OBS, cuma satu sisi ingin merekam Powtoon, begitu kan? Ya. Secara umum kan? Oke. Nah, nanti cara memencet start recordingnya gimana Pak Didi? Itu kan pada tampilan yang sama, itu agak tricky tuh.
kan ini tampilannya sudah saya record. Saya pingin pencet stop recordingnya gimana? Ya kan biasanya kadang ada agak-agak masalah di situ kan. Ya. Nah, jadi di OBS ini juga menyediakan fitur untuk kita bisa meremote-nya menggunakan keyboard nih Pak Helmi dan teman-teman semua. Ya, menggunakan keyboard. Contoh, saya masuk ke settings ya. Jadi file settings. Oke. Terlihat di situ ya. Nah, kemudian agak ke bawah sedikit nanti ada hotkeys. Hotkeys gitu ya. Nah, di sini ada fitur start recording dan stop recording. Nah, start recordingnya ini saya perintahkan ketika dia akan memulai recordingnya menggunakan kombinasi antara kontrol dengan enter. Saya pencet kontrol, dalam waktu yang sama saya pencet enter juga. Sehingga dia kombinasi antara kontrol dan enter, maknanya bagi OBS sedang disuruh untuk melakukan recording. Gitu. Berikutnya, stop recording. Saya akan menyuruh OBS menghentikan recordingnya menggunakan kombinasi tombol Ctrl dan Shift. Ini kenapa Enter dan Shift, Bapak Ibu, ini ada maknanya juga, karena itu atas bawah ya. Biar Bapak Ibu nggak terlalu jauh dan kerepotan tuh. Kalau menggunakan hotkeys ini, atau variasi penggunaan tombol dalam rangka menginstruksikan OBS. Oke. Saya ulangi lagi, start recording kombinasi Ctrl Enter, stop recording kombinasi Ctrl Shift. Jangan lupa di klik apply. Terus klik OK. Nah, gitu ya. Nah, sekarang di sebelah sini nih Bapak Ibu kita cobain. Ini kan start recording secara default belum dimulai. Nah, sekarang saya akan menggunakan perintah di dalam keyboard saya untuk memerintahkan start recording. Saya tinggal pencet Ctrl plus Enter. Bapak Ibu lihat apa yang terjadi. Dia memulai record ini. Ya. Mulai record kan. Berikutnya saya pencet lagi untuk menghentikan recording. Saya pencet kombinasi antara Ctrl dengan Shift. Nah, dia berhenti recording. Itu tips sih saja Pak Helmi dan teman-teman semua. Karena dengan satu monitor itu biasanya kita agak apa namanya ya, untuk memencet. Kita ada 2 jendela, masing-masing ingin kita pencet semua. Itu kan kita agak, sehingga menggunakan kombinasi keyboard ini mudah-mudahan bisa membantu memudahkan gitu. Kira itu. Oke. Ini ada di room chat Pak Dedi. Oke, mangga. Pertama dari Bu Yuni, bisakah diperagakan apa ya tadi? Diperagakan ulang untuk display capture-nya, karena tadi nggak muncul. Oke. Terus kemudian dari Pak Azmul, di laptopnya sudah terinstall OBS 26. Saya uninstall yang 26 atau sama saja settingannya dengan yang 25 gitu. Saya jawab Bapak Masmul ya? Pak Azmul. Pak Azmul. Pak Azmul saya jawab dulu ya. Ini kemarin saya juga lagi eksplorasi Pak menggunakan OBS di atas versi 25.0.8. Ada kendala-kendala. Mungkin ada solusinya sih. Mungkin ada solusinya, cuman rasa-rasanya kok settingannya kok agak banyak ya. Saya menetapkan 25.0.8 di dalam praktek yang saya lakukan ya, baik untuk hal-hal sehari-hari sepertinya saat ini paling oke nih kalau di saya gitu, sehingga disarankan di uninstall saja, terus unduh yang 25.08 yang linknya sudah di-share-kan ya di pagi tadi. Tapi kadang ketika kita sudah share, sudah install yang dari Pak Dedi linknya, itu dia muncul minta di-update. Mendingan nggak usah di-update berarti ya? Nggak usah dong, nggak usah. Oke. Itu kayak di salah satu ini nih minimarket Pak Helmi, kalau antum habis belanja mau sekalian dengan pulsanya kayak gitu tuh. Mirip-mirip. Ya gitu ya. Nggak usah, gitu. Makasih Mbak, gitu aja. Saya nggak usah sebut merek ya. Oke, nah Bu Yuni tadi ya? Oke. Kita record lagi untuk praktek ininya. Oke, baik. Baik, ini saya ulangi lagi ya, bahwa Powtoon-nya sedang kita buka, ya. Sedang kita buka, juga masih terlihat di sini ya. Browser saya terlihat di sini. Nah, kemudian
jangan lupa, ini lagi proses saving nih. Ya, ini sepertinya tadi pagi juga ditanyain ya. Sekalian saya singgung ya. Jadi proses saving di Powtoon itu sebenarnya dia automatically, tapi memang dia berjarak waktu. Nah, berjarak waktu kadang-kadang sesuai dengan perubahan kita, yang kombinasinya juga kadang-kadang hubungannya dengan koneksi internet kita. Sehingga itu tuh kadang-kadang kita agak-agak tricky kalau ingin mengandalkan automatically save dari Powtoon. Ya khawatir kita tiba-tiba ada listrik mati atau koneksi jaringan kita terputus. Disarankan sih ini nanti bisa muncul sendiri loh. Nah, misalkan saya lakukan perubahan, saya turun ini. Ya, itu kan muncul kan save-nya kan. Ketika saya lakukan perubahan, di save secara manual juga bisa. Mangga mau pakai automatically Powtoon dengan tadi hal-hal termasuk kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di save secara manual juga bisa. Itu saya singgung sedikit nih. Oke, nah sekarang kita akan memulai bagaimana recording ini. Saya ulangi lagi yang kedua kalinya ya. Jadi Bapak Ibu di sebelah kanan atas ini ada preview, diklik. Berikutnya scrollnya saya ontokin agar kita bisa mulai dari awal. Nah, ini jangan lupa di full screen kan dulu ya Bapak Ibu ya. Full screen. Oke, seperti ini ya. Agar gambarnya terlihat utuh 100% gitu ya. Nah, lalu di OBS kita Bapak Ibu bisa menggunakan Alt Tab juga sih sebenarnya. Nah, ini. Kelihatan nggak di situ ya? Kelihatan kan? Alt Tab. Kalau kita sedang ke OBS, ini saya sedang ke OBS. Kalau saya Alt Tab lagi, saya akan ke browser. Ini memerintah keyboard dengan itu. Nah, kemudian cara berikutnya adalah, kan ini sudah kita buka nih Powtoonnya, sudah siap play. Dan di OBS saya sudah siap recording. Nah, di OBS saya mulai nih recording nih. Bisa menggunakan perintah keyboard. Ya, start recording. Saya mulai start recording. Sudah jalan dia, baru kemudian saya lari ke Powtoon, saya play. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini suara saya masuk kayak nanti di recording. Saya stop ya di Powtoon, klik. Saya lari ke OBS lagi. Berikutnya saya stop recording. Gas. Oke, recording sudah selesai. Cara ngeceknya adalah di folder My Videos. Nah, masih kelihatan kan kalau di OBS kan? Karena saya buka monitor yang satunya lagi. Ini ya, tanggal 14 bulan 11. Jam 9:16. Oke, buka. Recording. Sudah jalan dia, baru kemudian saya lari ke Powtoon, saya play. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini suara saya masuk kayak nanti di recording. Saya stop ya di Powtoon, klik. Saya lari ke OBS lagi. Berikutnya saya stop recording. Ya, Bu Yuni ya, dan teman-teman yang lain. Jadi di dalam My Video sudah otomatis nih tersimpan nih rekaman yang barusan kita lakukan. Oke. Oh iya, default-nya dari OBS itu ketika kita habis recording, di sini Bapak Ibu baca ya, type-nya Matroska. Matroska itu MKV. Ya, Matroska itu MKV. Kita ingin merubah ke model MP4 juga bisa sih, atau membuat default seperti MKV juga nggak apa-apa. Cuman makin hari makin ke sini sebenarnya format MP4 itu jadi makin familiar sih di dalam dunia produksi video ya. Tapi MKV juga punya kelebihan, dia biasanya size-nya jadi lebih kecil kalau menggunakan MKV. Oke. Kalau Bapak Ibu ingin mengkonvert dia dari MKV ke MP4, sebenarnya di OBS juga menyediakan pakai Remux namanya. Jadi ada file, terus berikutnya Remux recording. Ini nih. File Remux recording. Berikutnya diarahkan ke file yang tadi barusan kita rekam. Diklik saja, diklik open, terus klik Remux. Oke, recording Remux sudah muncul oke, kita close. Nah ini jadi MP4 sekarang. Kelihatan di situ ya, nah, ini jadi MP4. Perannya nggak beda jauh nih, ya. MP4. Kita putar ya. Recording, sudah jalan dia, baru kemudian tarik. Oke.
ke daerah itu ya, Powtoon, Bapak Ibu ya. untuk teknik melakukan perekaman atau recording di dalam jendela kita, ya, terkait dengan Powtoon. Nah, setelah ini kita akan masuk kepada tahap berikutnya, yaitu menginsert visualisasi guru, visualisasi tampilan guru, gitu ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut ya, Bapak Ini Ibu ada ya. dari Pak Septian, Pak Dedi. Ya, silakan. Sepertinya OBS saya belum bisa display capture, gitu Pak. Oke. Pak Septian, boleh sampaikan kendalanya, maksudnya munculnya apa di situ, di layar Bapak? Di layarnya nggak bisa nampilin itu, Pak. Yang Powtoon tadi. Apa Ana share screen aja ya? Oh ya, bentar, saya share dulu berarti. Oke, silakan Pak. Oke. Kan Powtoonnya sudah saya buka nih Pak. Nah, kalau nambahin display capture, tampilannya tuh kayak gini nih. Dia nggak bisa nyelipin gambar ya. Gambar tampilan Powtoon tadi nggak ada semua. Ya. Saya pernah menemukan itu Pak di tempat lain. Ini saya masih asumsi Pak ya, karena belum dikejar nih problem utamanya. Di beberapa tempat itu kendalanya dia kompatibilitas VGA-nya ya. Biasanya ada VGA yang perlu di-off-kan, terus berikutnya ada yang diaktifkan gitu. Tapi nanti untuk sementara karena pelatihan kita ini berbatas waktu, Pak Septian boleh uji coba menggunakan Bandicam. Oh iya. Nah, itu saya sudah nyiapin plan B-nya nih kalau ada kendala-kendala semacam ini. Ya, makasih Pak. Ya Pak, terima kasih Pak Septian. Oke. Berikutnya kita akan masuk kepada bagaimana kita bisa ada pertanyaan lagi ya Pak Elmi ya? Ini dari SDIT Bina Ilmi Palembang. Jika saya mengaktifkan OBS secara otomatis, suara Zoom menghilang dan tidak ada. Bagaimana settingnya? Jika mengaktifkan OBS secara otomatis, suara Zoom suara menghilang. Zoom-nya menghilang. Suara yang Bapak dengar berarti? Bapak nggak dengar sama sekali berarti suara saya dan suara Pak Helmi gitu ya? Iya Pak, Konfirmasi. sama sekali nggak mendengar suara tersebut. Wait. Nih, saya mengaktifkan OBS. Nah, sekarang saya tidak bisa mendengarkan suara dari Bapak dari Zoom ini. Makanya saya pakai handphone. Ini Bapak ini ya, yang ada galon di sebelahnya ya Pak ya? Oh ya. Oke, untuk make sure aja. Bentar. Kalau video itu sering terjadi Pak. Tapi saya baru dengar yang suara. Kalau video ini, saya menggunakannya kan ada video saya nih. Kalau saya buka OBS pakai video, device itu nggak bisa mengenali atau dia harus memilih salah satu, biasanya gitu. Memilih source yang akan diambil di antara dua software yang dalam satu waktu membutuhkan peranan dia di dua tempat itu. Ya, tapi kalau sound saya baru dengar ya. Tapi kalau Bapak mute kayak gitu, saya mau share screen tampilan sound saya gimana caranya ya? Mikrofon, pilihan-pilihan mikrofon bisa ini kan nggak Pak, di setting, di zoom-nya terutama ya. Yang ngalah berarti zoom-nya Pak. Zoom-nya kan di situ ada pilihan-pilihan mikrofon. Kalau Bapak memiliki mikrofon lebih dari satu ya. Atau speaker, maksud saya speaker. Jadi speakernya Bapak, misal ini kita lagi ini Pak ya. Kalau speakernya Bapak coba pakai yang speaker A misalkan di OBS. Alhamdulillah. Berhasil ini. Iya, jazakallah khairal jaza. Oh ya, bisa ya. Oke. Alhamdulillah. Oke, baik. Baik, saya masuk lagi ke konfigurasi OBS, Bapak Ibu. Sekarang saya izin di Zoom saya off-kan dulu video karena biasanya dia nggak bisa ketarik di dua tempat. Oke, ini kan saya udah muncul di sini ya.
Berikutnya video saya di Zoom saya off-kan dulu, stop video. Nah, kemudian di OBS saya, Bapak Ibu, cara untuk memunculkan tampilan ya, itu adalah dengan mengaktifkan video capture device. Itu ya, video capture device. Jadi ditambahkan saja source baru di situ, video capture device ya. Kemudian diklik OK. Oke. Nah, dia akan milih, nah ini. Ini kalau tampilan saya menggunakan dua kamera nih. Kamera yang sebelah kiri, dia menggunakan kamera yang ada di laptop, di HP, ya. Kalau kamera yang satu lagi saya pakai, di USB video device. Oke, tunggu sejenak. Nah, saya menggunakan kamera yang satu lagi. Nah, ini udah mulai muncul nih. Di background saya warnanya hijau. Hijau. Gitu ya. Kita klik OK. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan taruh nih gambar kita nih, mau di mana nih? Di kiri, kanan, bawah, atas. Secara umum sih biasanya di sini. Ini termasuk trik juga dalam rangka untuk menutupi watermark-nya. harus penuh ide nih, Pak. Cara menutupi watermark. Dikecilin sejenak gitu ya, biar proporsional, biar nggak menutupi informasi utama yang ingin kita sampaikan. Oke, pas lah segini kira-kira ya. Nah, langkah berikutnya ya, di settingan kamera saya ini ya, kelihatan ini video capture device. Sehingga saya harus mengaktifkan namanya, klik kanan ya, ada filter. Banyak bunyi-bunyian di sini. Nah, filternya itu, efek filternya bisa kita tambah ini, efek filter ya, ada plus, ada chroma key. Ya, chroma key. Klik chroma key. Berikutnya klik OK. Ya. Green. Ini saya pilih green karena background saya green. Berikutnya saya klik close. Apa yang terjadi di belakang saya? Tidak terlihat sekarang ya, background hijau. Ya, jadi semuanya sudah transparan. Ini kalau kurang gede, digedein lagi dikit. Padahal saya udah gede loh. Oh. Di sini misalkan. Nah, sip lah. Ini posisi duduk lah diperbaiki dikit-dikit lah, agak kompromi biar nggak nutupi menu utama kita ya. Oke, jadi tampilan kita sudah bahkan nyaris tidak ada bedanya ya, karena sekarang sudah hilang tuh semua background yang ada di belakang saya. Nah, dengan cara yang sama dengan yang tadi yang Bapak Ibu lakukan, kita bisa melakukan recording sekarang. Ini kita scroll ke kiri, mulai dari awal banget, gitu ya. Nah, terus kemudian saya start recording menggunakan OBS, start recording, klik. Berikutnya saya lari ke Powtoon, saya play. 1, 2, 3. Assalamualaikum Ini saya kombinasi, saya warahmatullahi pause. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sedang menyaksikan tampilan di layar Powtoon. Oke, saya play lagi. wabarakatuh. Berikutnya saya stop Powtoon-nya, saya lari ke stop recording. Oke. Nah, sekarang kita lihat hasilnya di My Videos. Gitu ya. Ya, ini barusan yang sudah tersimpan. Kita klik. Nah, berikutnya saya lari ke Powtoon, saya play. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kombinasi, saya pause. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sedang menyaksikan tampilan di layar Powtoon. Oke, saya play lagi. Wabarakatuh. Berikutnya saya stop Powtoon-nya, saya lari ke stop recording. Oke. Gitu ya Bapak Ibu ya. Teknik dalam rangka untuk kita membuat visualisasi tampilan kita ya agar muncul di media. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Atau masih asik otak-atik nih kayaknya nih. Silakan Bapak Ibu. Bisa disampaikan langsung. Sambil ngopi nggak apa-apa Bapak Ibu. Biar itu fokus. Kalau dari Pak Azmul, Pak Dedi,
Ini ada pertanyaan. Jika mau pakai kamera tambahan bagaimana? Oke, boleh Pak. Kameranya itu maksudnya webcam ya? Yang dimaksud ya? Kalau kameranya webcam itu sekarang banyak driver kamera-kamera webcam itu yang sudah plug and play ya. Jadi Bapak Ibu tinggal colok terus berikutnya sudah terinstall, nanti di OBS-nya langsung terdeteksi. Contoh yang tadi barusan saya praktekkan ya. Saya lari ke OBS lagi sekarang. Di video capture device di source saya ini ya, kita bisa memilih device mana yang akan kita aktifasi. Contoh ini saya kameranya lebih dari satu, Bapak Ibu. Saya memilih menggunakan di depan saya ya, USB ini. Tapi kalau saya ingin menggunakan HP ya di tampilan apa namanya si saya ya laptop ya akan diambil dari sudut yang lain. Gitu.